Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari yang pertama. Kita masuk di bulan April, 1 April 2025. Ini kemurahan Tuhan. Biar rahmat anugerah penyertaan yang sempurna dari Tuhan menyertai kita. Dan sejak awal kita memasuki di bulan yang keempat, bulan April. Sebentar lagi di bulan ini kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung tanggal 18, tanggal 20 Paskah. Bulan Mei nanti hari kenaikan Yesus ke surga. Mempersiapkan diri kita untuk lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Karena Yesus telah menderita untuk menguruskan kita semua dengan darahnya sendiri. Kita mau baca nanti dalam Ibrani 13 ayat 9 sampai 25. Biar makin hari kita makin dewasa di dalam Dia. Makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Belajar kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Karena Dia yang layak kita puji dan sembah. Yesus satu-satunya yang terutama, yang menciptakan kita, yang memelihara, memberkati, melindungi, melakukan yang terbaik. Bahkan Tuhan yang menciptakan surga. Dan kita semua suatu hari kalau rindu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahman akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua makin mencintai Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah perintah Yesus. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Kita semua anak Tuhan Yesus. Amin. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Luruskan mulut kami Bapa, pikiran dan hati kami untuk firman Tuhan. Dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami anak-anak-Mu. Kami akui kami orang berdosa Bapa. Tidak ada arti apa-apa. Biar tiap hari, setiap saat kami dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berfirman sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita dipelihara di awal April, 1 April 2025. Kita sudah melakukan aktivitas maupun di suasana liburan subuh dan saudara kita semua yang sangat saya cintai. Melaksanakan hari yang berkemenangan, hari Idul Fitri. Sekali lagi, saya atas nama Jemaat Gereja Tabernakel Kristus Jember dan kita sebagai umat Kristiani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi. Mohon maaf lahir dan batin. Semalam kita sebagai manusia seringkali salah ngomong, salah perilaku. Tapi Tuhan ciptakan kita semua untuk hidup di dalam damai sejahtera. Saling memberi maaf, saling mengampuni, saling toleransi, harga menghargai. Perbedaan itu ciptaan Tuhan. Wajah kita berbeda, ada hidung, mata berbeda, dengan telinga berbeda. Semuanya berbeda, tapi menjadi satu keindahan. Tangan kita ada jempol, ada telunjuk, ada jari manis, jari tengah, kelingking, itu berbeda. Tapi membangun suatu keindahan dan kekuatan. Itulah Tuhan ciptakan. Supaya di tengah-tengah perbedaan kita saling menghormati, saling mencintai, dan semua fokus kepada Tuhan yang menciptakan. Dan untuk itu, mari kita semua berdoa. Bu Indonesia yang kita cintai diberkati Tuhan. Saya katakan di 1 April ini, saya berdoa dan kita bersatu berdoa buat Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat yang saya hormati, cintai, Bapak Presiden Prabowo, Bapak Gibran sebagai wakilnya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita hormati kepala negara kita. Karena kita sebagai rakyat yang sudah berdoa, yang sudah semua secara aklamasi. Dan Tuhan izinkan ditetapkan Bapak Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia tercinta. Kita menghormati termasuk Bapak Gibran. Sudah dipilih ditetapkan menjadi wakil presiden, itu berarti Tuhan yang tetapkan, bukan manusia. Itu kalau Tuhan yang sudah tetapkan, harus hormat kita. Tidak boleh caci maki, tidak boleh. Tapi yang ada adalah mendukung dan berdoa. Supaya Tuhan memberkati Indonesia tercinta ini. Semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Amin. Mari sebentar kita lanjutkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita cinta Yesus, kita mau taat. Kalau taat kepada firman, aturan-aturan firman Allah, semua lengkap sudah. Saling hormat, menghormati, saling mengasihi, tunduk kepada pemerintah. Ada ayatnya semua dalam Alkitab sudah. Jangan kita bertindak sendiri. Jangan kita bertindak karena dewi sudah. Seringkali kita egois, tidak mau menuruti kehendak firman Tuhan. Padahal Tuhan berkata di ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Berarti kita punya sifat Kristen taat. Kristen itu ketaatan kepada Kristus. Kalau kita taat kepada Kristus, jawab Yesus ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Menuruti berarti taat. Dan kalau taat, kata firman Tuhan, Bapakku akan mengasihi dia. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, akan mengasihi kita. Dan kami di sini, Tritunggal kami, Tuhan Yesus Kristus, akan datang kepadanya. Dan dia bersama dengan dia. Dia kita semua. Kalau kita taat, kita hidup bersama Tuhan di surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan. Lanjutan Ibrani 13. Kemarin kita baca Ibrani 13 ayat 1-8. Yesus tidak pernah berubah. Sekarang kita baca tentang ayat 9-25. Puji Tuhan, supaya kita berakhir Ibrani pasal 13. Ya, saya katakan
kemungkinan besar pendapat saya Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Karena salah satu alasan saya, setiap persulatan Rasul Paulus selalu berkata sampaikan salam dan ada kasih karunia. Ini ciri-ciri saya pandangkan firman Tuhan. Ya. Dan di sini juga dikatakan ayat 23 ada sebut nama Timotius. Nah, sedangkan Timotius itu memang didikan rohani Rasul Paulus itu. Dan disebut saudara. Menurut pandangan saya ini persulatan ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, tapi yang jelas adalah firman Tuhan. Ya, siapapun penulisnya, yang jelas itu adalah hamba Tuhan yang diurapi atas izin Tuhan. Seperti saya, Bapak, Ibu pendeta hamba Tuhan, kita hidup itu atas izin Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, atas izin perkenan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa, sudah stop. Ya, buktinya banyak hamba Tuhan sudah dipanggil sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan hidup, selesai sudah. Ya, jadi semua senternya Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan, tapi kalau Tuhan tetapkan, kita tidak boleh main-main. Harus sungguh-sungguh. Kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, harus kita bertanggung jawab. Ya, setiap kita harus bertanggung jawab. Ya, supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu aja. Kita hidup itu mencari perkenanan Tuhan. Karena kita diciptakan sama Tuhan. Jangan perkenanan iblis masuk neraka. Tapi kalau perkenanan Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Mari saya membaca sekarang ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Ini zaman dulu, saudara. Termasuk zaman sekarang banyak orang gara-gara makanan aturan-aturan itu banyak terjadi keributan, ya. Jangan, ya. Tapi kita ikuti firman Tuhan. Tidak ada ajaran-ajaran asing. Tidak ada ajaran kita firman Tuhan. Ya. Tidak ada ajaran asing. Sentral ajaran kita kebenaran. Tidak ada doktrin. Pendeta jangan memberikan doktrin. Ya, saya tempoh hari berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan. Ya, jangan memberikan doktrin yang salah. Kita sampaikan kebenaran. Yesus bukan menyampaikan doktrin. Tempoh hari pernah ada pendeta menurut saya salah kalau Yesus memberikan doktrin salah. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah sumber kebenaran. Dia berkata, Yesus, Yohanes 14 ayat 6, aku di jalan kebenaran dan hidup. Yesus bukan memberi doktrin, karena sumber kebenaran ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Dia juru selamat kita. Pendeta bisa memberikan doktrin. Menurut pandangan-pandangan sendiri, salah itu. Ya, tidak boleh. Kita menyampaikan kebenaran datang dari Tuhan. Karena kita hamba Tuhan. Makanya disebut hamba Tuhan. Ada Tuhannya. Jongosnya Tuhan. Seperti kalau saudara bekerja atas nama bos, atas nama pemimpin, harus bekerja soal aturan perusahaan. PTX, ikutin aturan PTX. Nggak bisa saudara pakai PT perusahaan Y, aturan mainnya. Nggak bisa. Ya, saudara sebagai warga negara Indonesia, tunduk kepada aturan hukum undang-undang ada di Indonesia. Bukan tunduk kepada negara lain. Kita boleh menghormati negara lain. Ya, menghormati Islam, tapi tunduk kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Demikian kita sebagai umat Kristiani, anak Tuhan, tunduk kepada firman Allah, bukan kepada ajaran asing, ya. Jadi kita harus belajar hormat dan taat kepada firman Tuhan. Kita mempunyai suatu mezbah, orang-orang melayani kemah, tidak boleh makan dan apa yang di dalamnya. Ini aturan yang lama, saudara, ya. Waktu zaman Taurat, ya, waktu yang lalu, ya, imam harus mempersembahkan masuk ke kemah ruangan masuci setahun sekali. Itu aturan terlama. Tapi saat ini kita hidup di dalam firman Tuhan. Aturan tunggal yang kita pakai adalah firman Tuhan, bukan hukum Taurat. Karena Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Yesus Tuhan yang di atas segala-galanya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu juga di luar perkemahan, ya, masalah dosa di luar kemah. Itu aturan-aturan. Itu tertulis, nanti saya mau baca. Imam 16:27, di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darah di sini. Di luar pintu gerbang, di luar Yerusalem. Yesus, ya, disalib itu di luar kota Yerusalem, ya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, ya. Mari baca di luar perkemahan itu Imamat 16:27 tertulis. Saya mau baca Imamat 16:27.
lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotornya harus dibakar habis. Kenapa di luar perkemahan? Ya, kemah itu tempat yang kudus Tuhan. Jadi masalah dosa di luar, ya. Yesus di luar perkemahan artinya karena Yesus menanggung dosa umat manusia. Ya, ini harus kita hargai, saudara. Cintanya Tuhan karena dengan penebusan Tuhan kita diselamatkan. Yesus telah menderita untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mempunyai mencari kota yang tenang, Yerusalem baru, mencari kota. Memang dunia ini bukan tinggal tetap kita. Dunia akan lenyap. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan, bersama saya sebagai hamba Tuhan, bersama para hamba Tuhan. Kita mau setia laksanakan perintah-perintah Yesus, ikutin aturan-aturan Yesus, firman Allah. Karena nanti kita mendapatkan kota yang akan datang, yaitu Yerusalem baru, surga. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu ucapan bibir yang memuliakan. Amin. Mari kita selalu memuliakan namanya. Saya selalu memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Dimanapun kita berada, di kantor, ya, di pelayanan, dimanapun juga, memuliakan Tuhan. Ya, bukan untuk memuliakan diri sendiri, ya, tapi memuliakan Tuhan, hidup kita menjadi berkat. Dan janganlah kamu juga lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan ke berbuat baik, apalagi saat ini dalam suasana hari raya Lebaran. Mari kita semua damai, berbuat baik, memberikan sedekah. Saya sendiri memberikan sedekah, terima berkat dan memberikan sedekah kepada saudara. Semua adalah saudara, semua ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan, ya, kecuali dengan iblis beda, ya, orang fasik beda. Tapi semua kita adalah saudara. Mari kita berbuat baik, ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduk kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mari kita menghormati pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu punya gembala, kita saling hormati. Karena Bapak Gembala semua saya hormat kepada almarhum Papi Mami yang sudah mendidik saya sebagai hamba Tuhan. Ya, kepada kakak-kakak saya, kepada hamba Tuhan yang lebih senior dari saya, itu saya hormat. Ya, demikian saling hormati. Ya, karena kita dididik untuk saling menghormati, terutama hormat kepada Tuhan Yesus Gembala Agung, kepala gereja yang sempurna. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala kami menginginkan suatu hidup yang baik. Mari setiap kita menginginkan hidup yang baik standarnya ikuti firman Tuhan supaya kehidupan kita baik, ya. Dan secara khusus aku menasihat kamu agar kamu melakukannya supaya kau lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, Yesus Tuhan kita ini. Yesus Tuhan sebagai Gembala Agung dan kita sebagai domba-dombanya. Mari kita sebagai domba-domba harus taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikuti Yesus. Sebab Tuhan berkata kita sebagai domba, ikuti selalu sebagai Yesus sebagai gembala kita yang agung. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Mari kita sebagai domba-domba Kristus, kita mau taat kepada Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita taat, kita masuk di dalam kerajaan surga yang menciptakan Tuhan Yesus. Mau masuk surga tidak taat kepada penciptanya, bagaimana sudah? Tidak bisa, ya. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, perkenanan di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Suatu saat kita masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, ya. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita yang telah berangkat segera, sudah dia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dengan dia. Ini saya pikir Rasul Paulus yang tulis, saudara. Karena ayat 22-23 nyambung, ya. Menasihat kamu, dia katakan menasihat kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek. Nah, ini ya. Jadi artinya Rasul Paulus selalu memberikan kata salam dan menyebut nama Timotius
dan memberikan kasih karunia. Ini ciri-ciri, ini pandangan saya ya. Tapi yang jelas ini firman Tuhan, kita hormati. Ini adalah firman Tuhan ya. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara Itali. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama akan tutup. Bukan tutup, mengawali ya satu malam hari, tutup malam ini maksudnya. Dan kita tutup malam ini ya 1 April di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memasuki besok tanggal 2 April di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari, tiap saat kita lalu tutup dan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang awal dan akhir. Segala-galanya harus berlandaskan Tuhan Yesus. Karena ada sentral. Tuhan Yesus ada sentral. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Selamat kita masuk 1 April ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terus kita minta sama Tuhan, pimpinan Tuhan. Besok tanggal 2 April terus kita setia. Kita cinta Tuhan Yesus. Dan kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.